mereka berdakwah melalui sosmed itu harusnya bagaimana? Apakah dengan cara memposting kata-kata mutiarakah atau bagaimana? Kalau menurut saya itu memang hal yang berat, Kak. Apalagi kita hidup di lingkungan pondok, cobaan yang seperti itu pasti banyak. Karena yang berat itu kan sebenarnya apa yang kita sampaikan sudah mampu nggak, kita sudah mengamalkannya juga apa belum. Nah, kalau masalah dakwahnya, apa namanya, kayak sosmed, apa yang ada selagi kita bisa manfaatkan untuk dakwah, ya no problem. Kalau menurut saya nggak jadi masalah. Kita harus sering live kayak gini, kita diskusi bareng, terus kita memberikan kata-kata mutiara, kita diupload di YouTube ceramah kita, nggak jadi masalah. Itu bagian daripada dakwah juga. Mungkin dakwah bilisan juga mungkin masuknya. Itu sangat-sangat baik dan harus kita teruskan dengan catatan kita mampu atau tidak memberikan mauidhah hasanah dan juga uswatun hasanah dengan apa yang kita sampaikan, khususnya dalam kita berdakwah itu. Selagi kita mampu untuk itu, lanjut saja. Berarti artinya harus ada konsistensi ya. Apa yang disampaikan harus dilaksanakan kan begitu. Karena esensi dakwah yang sebenarnya pernah juga disampaikan oleh Kiai Haji Mustafa Bisri adalah seberapa besar cinta kasih yang kita berikan pada diri kita sendiri ataupun orang yang mendengarkan dakwah kita. Maksudnya dalam artian cinta kasih ini perubahan apa yang sudah ada pada diri kita, pastinya perubahan yang lebih baik, ataupun orang yang mendengarkannya bisa berubah menjadi lebih baik atau tidak. Ya memang itulah esensi dakwah yang sebenarnya. Dan kalau misalnya kita melihat kepada apa yang dijelaskan Ustaz Yani tadi, dakwah itu tidak pernah begitu mudah sebagaimana ia terlihat seperti itu. Iya, sangat sulit. Kalau hanya sebatas berada di atas panggung terus ngomong, insya Allah banyak yang bisa Kak Rosi. Dan terlalu mampulah kita untuk itu menjadi contoh yang baik, inilah yang berat. Mampu atau tidak kita. Karena keseimbangan dalam kehidupan ini antara kejelekan dan disitulah saya bermain dengan kita. Tadi cukup detail dijelaskan oleh Ustaz Yani terkait dengan dakwah ya. Tadi pertama kita membahas tentang pemuda, kemudian kita membahas tentang jarinya. Aman ya. Ini aman ya. Pertama tadi terkait dengan pemuda begitu, kemudian dakwah. Yang kedua tentang dakwah. Artinya kan korelasi antara pemuda dan dakwah ini sekarang ketemu pada titik di mana tadi kalau misalnya kita bisa membawa keilmuan itu, semua orang bisa berdakwah, tapi memang itu sulit dan berat begitu ya. Iya benar sekali. Sekarang kita coba sedikit lebih mendalam begitu ya, kepada personal Ustaz Yani. Nah, kira-kira nih Ustaz Yani, tantangan sebagai seorang pendakwah menurut panjenengan sendiri bagaimana? Artinya kan sudah malang melintang di dunia dakwah, masuk ke masyarakat, ke masjid-masjid, kampung-kampung, kemudian di acara-acara besar lah seperti. Kira-kira bagaimana tantangan bagi seorang lalu Ahmad Yani dalam dunia dakwah ini? Iya, terima kasih Kak Ros. Ini pertanyaan yang gampang-gampang berat bagi saya menjawabnya, Kak. Karena mulai dari kita sudah mendapatkan gelar sebagai seorang santri awal 2013, saya masuk di Al-Badriyah itu. Di situ saya berpikir, karena beberapa kali juga pernah beliau Dato atau Tuan Guru Tahir Badri mengajak untuk mendampingi beliau ngisi pengajian. Entah itu meskipun itu tugas saya cuma menjaga mobil pada saat itu, kan. Kita potong sedikit. Saya juga sering begitu Ustaz Yani. Ustaz yang paling enaknya itu kalau ngiring Tuan Guru itu adalah ketika makannya.
Dan saya beberapa kali mengikuti mengiring beliau begitu ya, mengiring beliau dan masya Allah dan luar biasa begitu. Dan bagi seorang santri itu kan luar biasa begitu Ustaz. Luar biasa. Di pondok kita prihatin pas mengiring tuan guru, makanan, rokok, insya Allah sisanya santri semuanya itu yang ngabisin. Oke, tadi kita lanjut. Tadi ceritanya Ustaz Yani di awal tahun 2013 tadi mengikuti tuan guru, ikut pengajian. Kira-kira bagaimana? Nah, semenjak itu saya merasa benar-benar ada tanggung jawab yang besar sebagai seorang santri, Kak Rosi. Dan disitulah tantangan dakwah saya, menurut saya pribadi, yang paling berat. Itu tadi kembali ke kita statement awal, menjadi penerus tuan guru itu berat. Itulah tantangan saya. Kalau masalah menghadapi orang banyak atau ada sedikit gangguan dari masyarakat sekitar yang namanya orang dakwah, ya ada juga yang senang. Kalau masalah itu, kalau saya pribadi tidak menganggapnya sebuah masalah yang besar, tidak menganggapnya sebagai suatu ujian yang besar. Tetapi ujian yang besar itu tadi statementnya awal sebagai santri ini menjadi penerus para tuan guru, para kiai, menjadi uswatun hasanah, bisa atau tidaknya kita, itulah yang berat. Jujur saya Kak Rosi, ketika sebelum masuk ke aksi Indosiar, sebelum masuk ke Kuda Ireng, niat saya itu masuk ikut yang seperti itu hanya sebatas menambah pengalaman saya sebagai santri, mencari pembelajaran. Saya tidak memikir efeknya itu apa setelah itu. Dan ternyata habis dari aksi Indosiar, banyak yang ngundang. Masya Allah. Ini berat juga ini. Berat juga ini. Sementara saya berpikir, kalau bahasa Jawanya, urung wayahe gitu kan. Untuk hal-hal yang seperti itu, urung wayahe. Kita masih sangat kekurangan ilmu. Kita masih belajar. Kita masih belum mampu memberikan uswatun hasanah yang sangat-sangat baik kepada masyarakat. Ilmu kita masih sedikit. Inilah yang paling berat menurut saya, ketika kita sudah dikenal masyarakat tapi belum saatnya untuk dikenal. Allah. Artinya begini Ustaz Yani. Memang ada beban yang kita pikul begitu ya. Ada beban yang kita pikul ketika ada kepercayaan, ada amanah yang diberikan oleh masyarakat kepada kita untuk memberikan mari kita katakan ceramah lah seperti iya, itu. Benar. Artinya kan dulu yang paling saya ingat ketika kita sering ngaji di Tuan Guru, beliau tuh selalu mengatakan bahwasanya gelar ustadz itu, gelar tuan guru itu, gelar kiai itu bukan gelar akademik yang didapatkan dari perguruan tinggi. Akan tetapi gelar tuan guru, gelar ustadz itu adalah gelar yang sangat sakral dan diberikan oleh masyarakat yang memberikan amanah kepada kita. Iya, benar. Akan tetapi mungkin ini adalah salah satu proses pembelajaran bagi kita para mubalik yang terjun langsung ke masyarakat, selama kita kemudian selalu bisa mengingat dari mana kita berasal dan apa tujuan dakwah itu sendiri, kan begitu. Jadinya kayak gini Ustaz, ini adalah bentuk mungkin keadilan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Artinya semakin tinggi antum, ibaratnya sebuah pohon yang semakin tinggi, maka anginnya juga akan semakin deras menerpanya, kan begitu. Artinya kan ada proses, kan begitu Ustaz ya. Iya. Sehingga kita memutuskan untuk sementara ini tidak pulang dengan alasan pulang malu, nggak pulang rindu, Kak Rosi. Malu dalam artian belum mampu gitu. sedikit flashback. Dulu kalau tidak salah di Kultah Pondok Pesantren Al-Badriyah tahun 2017 atau tahun 2016 ketika Ustadz Yani pulang, jenengan langsung diminta untuk mengisi di acara Kultah itu ya. Iya, bener Kak Rosi. Artinya kan di depan bupati, di depan ribuan jamaah itu luar biasa kesempatan yang memang tidak bisa kita dapatkan, tidak bisa didapatkan oleh semua orang begitu kan.
Masya Allah. Itu kira-kira ini saya mau tanya langsung. Bagaimana perasaannya dulu Ustaz Yani? Perasaannya senang karena beliau juga yang langsung nelpon, tuan guru juga yang langsung nelpon, disuruh balik dulu ngisi di mana, di pondok, acara apa itu, acara hultahnya Al-Badri ya, sekaligus jamaah haji seluruh Lombok Timur Al-Badriyah saja saya lupa pada saat itu Karosi. Tapi di situ banyak sekali para tuan guru yang memberikan ceramah juga. Disitulah saya beratnya Karosi. Soalnya kalau saya pribadi ketika berada di atas panggung itu, saya lebih baik menghadapi 1000 orang tapi itu bukan guru saya, daripada saya menghadapi 1 orang tapi itu adalah guru saya. Berat sekali itu kalau ya kalau masalah senang banget bisa sedikit berkontribusi kepada pondok, meskipun toh kontribusinya masih belum terlalu baik sebenarnya. Juga kita bisa memberikan yang lebih baik lagi lah untuk. Sedikit saya cerita bahwasanya ini tanggapannya sangat positif dari keluarga besar Ikatan Alumni Pondok Pesantren Al-Badriyah itu sangat positif. Artinya sebagai salah satu alumni Pondok Pesantren Al-Badriyah itu sangat mendukung aktivitas panjenengan dan juga kita semua sebagai alumni yang berkegiatan positif di luar sana kan. Dan salah satunya acara pada begini, saya ajukan pertanyaan terakhir dan sekaligus Anda jawab dan langsung sebagai closing statement ya. Oke, Ustadz Yani. Ya. Bagaimana dan kenapa kita harus berdakwah sebagai seorang pemuda? Artinya sebagai syiar dakwah, sebagai syiar Islam itu, seorang pemuda itu harusnya bagaimana dan kenapa mereka harus melakukan itu? Terakhir. Oke, Kak Rosi, bismillah saya jawab semampunya. Kenapa kita harus berdakwah sebagai seorang pemuda? Kembali ke statement kita yang di awal, karena memang itu adalah sebuah kewajiban, bahkan kebutuhan kita sebagai seorang pemuda, dakwah kepada diri kita sendiri, dakwah kepada orang yang ada di sekitar kita, berdakwah kepada seluruh umat khususnya yang ada di Indonesia. Sebisa mungkin kita melakukan itu, sebisa mungkin kita melakukan itu. Tapi kita lebih spesifikasikan, sebenarnya apa yang harus kita lakukan saat ini sebagai seorang pemuda. Nggak usah aneh-aneh sebenarnya yang kita lakukan, ya apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Contohnya kita pada saat ini seperti menjadi santri, ya kita harus persiapan memperbanyak ilmu dulu sebelum kita benar-benar terjun di masyarakat untuk berdakwah sebagai pemimpinnya masyarakat lah, kelak amin ya robbal alamin, penerusnya para kiai lah amin. Nah kita persiapan dulu lah, melakukan apa yang harus kita lakukan, memperbanyak ilmu kita, memperkokoh dan memperkuat iman ataupun ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Ustadz Yani sudah bergabung dengan kami di acara sharing online MSN Inspiration, dan mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita laksanakan pada malam hari ini terhitung sebagai amal ibadah kita dan juga menambah keberkahan di malam-malam terakhir kita di bulan Ramadan ini. Amin ya robbal alamin. Mungkin cukup dari saya pribadi, Kak Rosi. Terima kasih banyak pengalamannya Kak Rosi juga. Saya terima kasih banyak udah diberikan kesempatan Kak Rosi untuk berbincang-bincang, ngobrol santuy lah dengan Kak Rosi. Kapan-kapan kita lanjut lagi Kak Rosi. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di forum yang berbeda. Dan terima kasih untuk para audien yang sudah mengikuti live Instagram ini dari awal sampai dengan selesai, dan mohon maaf sekali apabila tadi ada kesalahan teknis di awal dan apabila masalah jaringan itu di luar kuasa kami berdua begitu ya, tergantung paket dan kuota kan begitu Ustaz Yani ya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak sekali kesalahan dalam penyampaian dari kami sebagai pembawa acara pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali pada acara-acara yang lain. Terima kasih Ustadz Yani. Kita akan tutup live ini dan mudah-mudahan kita tetap dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.